warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato ceramah dengan tema Sahabat Setia Dunia Akhirat. Persahabatan dunia akhirat adalah hubungan persahabatan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Ia merupakan persahabatan yang dilandasi saling memahami, saling menasehati, dan saling menunjukkan kepada kebaikan. Persahabatan seperti ini adalah hubungan persahabatan yang sejati, persahabatan yang akan abadi sampai akhir nanti. Karena di akhirat kelak, pertemanan dan persahabatan akan menjadi permusuhan, kecuali yang dilandasi dengan ketakwaan. Sahabat setia juga sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai teman suka maupun duka, berbagi luka dan pilu, dan berjalan bersama dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat setia bukanlah seperti kawan biasa yang hanya menjadikan teman mengobrol atau bercanda. Bahkan sahabat setia itu sahabat yang harus ada kesabaran dalam mengharungi kesulitan bersama dan tidak mengambil kesempatan yang ada pada sahabat kita. Persahabatan dalam perjalanan akan diwarnai dengan liku-liku pengalaman, kadang kecewa atau bahagia, dan lain sebagainya. Sahabat setia tidak akan membiarkan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihannya ia memberanikan diri menegur dan meluruskan kesalahan sahabatnya tersebut. Sahabat sejati tidak akan pernah menukar pukulan dengan belah kasih, tetapi justru menegurnya dengan cara bijak agar sahabatnya tersebut berubah ke jalan yang lebih baik. Proses persahabatan diawali dari teman yang lama kelamaan memiliki perasaan nyaman dan senang, maka berubah menjadi sahabat, lalu dijadikan sahabat setia, di mana usaha dalam menjalin hubungan tersebut agar tetap memiliki keadaan harmonis. Seorang sahabat setia bukan hanya pada sahabat seseorang yang membutuhkan bantuan, perhatian, pertolongan, dan belas kasihan saja, tetapi justru yang berinisiatif memberikan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh temannya tersebut. Sahabat setia tidak akan dimulai dari sikap egois, tetapi saling melengkapi kebutuhan perasaan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahila'u yawma izim baduhum biladin adu ila mutakin, yang artinya teman-teman akrab pada hari ini sebagian menjadi musuh sebagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Zuhruf ayat 67. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada dua orang lelaki
yang saling mencintai dan saling mengasihi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berada di timur, sedangkan yang satu lagi berada di barat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keduanya di hari kiamat dan berkata, "Inilah orang-orang yang lebih engkau cintai di jalanku." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dan Ibnu Abbas. Bagi orang-orang yang beriman, hendaknya tidak menjadikan setiap orang menjadi sahabatnya. Ia harus selektif untuk menjadikan seseorang sebagai sahabat karibnya, karena seseorang sahabat mempunyai pengaruh yang besar bagi keselamatan dan kecelakaannya. Apabila salah mencintai sahabat, mencari sahabat, kecelakaan dalam kesengsaraan akan dirasakannya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Persahabatan merupakan hubungan yang sangat erat sehingga seorang sahabat akan mampu memberikan personality individu sahabatnya. Bila sahabatnya baik, ia akan menjadi baik pula. Namun, bila sahabatnya buruk, sudah sangat mungkin ia akan terbawa buruk dengan sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang yang duduk berteman dengan orang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak." Hadis riwayat Bukhari. Amirul Mukmin Ali R.A. berkata, "Jangan kau bersahabat dengan kawan yang bodoh, takutlah kamu terhadapnya. Betapa banyak orang yang bodoh membinasakan orang yang santun ketika bersaudara dengannya. Seseorang itu diukur dengan seseorang apabila mereka berjalan bersama. Sesuatu itu akan diukur dari sesuatu yang lainnya dan mirip. Hati punya petunjuk atas hati yang lain ketika bertemu." Imam Al-Ghazali juga berkata, "Bersahabat dan bergaullah dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertukar pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang juhud membuat kita juga ikut juhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seseorang akan mencontohkan teman dekatnya." Inilah beberapa nilai positif dalam persahabatan. Ada 5 nilai positif dalam persahabatan. Yang pertama, mencintai dan memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saling menghormati dan saling menghargai. Dan yang ketiga, menyembunyikan aib. Dan yang keempat, saling mengutamakan. Dan yang kelima, saling menasihati. Yang pertama, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, persahabatan bukan untuk meraih manfaat atau simbol status sosial, tetapi untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kedua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali bahwa dia lebih mencintai sahabatnya." Dan yang kedua, saling menghormati dan saling menghargai. Jalinan persahabatan tidak selalu jalannya mulus. Terkadang ada perbedaan pendapat atau perbuatan yang menyinggung. Sikap terbaik sebagai sahabat sejati, obrolin dan diskusikan dengan kepala dingin.
bukan mendendam atau ngomongin di belakang. Selain untuk mengurangi prasangka buruk, bagusnya juga untuk menambah kedekatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, dan jangan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Tidak diperbolehkan seseorang muslim memboikot sesamanya selama lebih dari 3 hari. Dan yang ketiga, menyembunyikan aib. Kalau kita tahu sahabat sejati berbuat tidak pantas bin tercela, jangan bingung apalagi malah ikut-ikutan dengan alasan solidaritas. Sahabat terbaik akan menjaga aib saudaranya alias tidak diobrolkan ke orang lain, dan gak lupa untuk mengingetin juga agar enggak ngulangin perbuatan tercela itu. Yang keempat, saling mengutamakan. Ada saatnya sahabat perlu uluran tangan kita, baik waktu, tenaga, harta, atau masukan. Jadi jangan sungkan untuk menawarkan bantuan, atau kita bisa memberi hadiah untuk meringankan bebannya. Dan yang kelima, saling mengingatkan. Sahabat sejati pastinya akan mengajak untuk berbuat taat, bukan maksiat. Saling menasihati untuk kebaikan dunia akhirat. Karena seseorang sahabat sejati nggak pengen temannya celaka atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti dirinya. Jadi jangan segan untuk saling mengingatkan sahabatnya dan menyampaikan kebenaran Islam meski terasa pahit. Semoga kita bisa menjadi atau menemukan sahabat sejati yang memenuhi kriteria di atas. Percaya, sahabat sejati pasti memberi kebaikan bagi kita di dunia akhirat, karena pengaruh teman dan lingkungan sangat besar membentuk cara berpikir dan berperilaku kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, orang itu mengikuti agama teman dekatnya. Karena itu perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah ceramah yang saya sempat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.